Adik-adik, kita berjumpa kembali dengan Tata Niaga Pertanian yang membahas nilai tambah pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang ekonomi dari nilai tambah. Ekonomi dari nilai tambah pada dasarnya bicara tentang bagaimana sebenarnya pasar nilai tambah dan bagaimana kita mengukur ekonomi nilai tambah, serta kita akan mencoba melihat bagaimana nilai tambah dapat kita lihat secara langsung melalui beberapa pendekatan. Adik-adik sekalian, bicara tentang pasar nilai tambah terus berkembang karena konsumen terus membutuhkan produk yang lebih baik, lebih sehat, lebih bernutrisi, lebih bersih, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan 6 sumber nilai tambah yang bisa muncul sebagai akibat keinginan dan kebutuhan konsumen. Itu sebabnya petani dituntut untuk memahami dan mengerti tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, yang ini sangat jarang dilakukan oleh petani. Selanjutnya, teknologi juga memungkinkan hal itu, memungkinkan petani untuk dapat memproduksi produk yang lebih baik. Dan itu sebabnya salah satu tuntutan yang diharapkan dari petani untuk dapat menikmati nilai tambah adalah petani harus dengan sigap dan secara dinamis mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya untuk menguasai teknologi yang dapat mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mengukur ekonomi dari nilai tambah? Ekonomi dari nilai tambah bisa diukur berdasarkan 3 pendekatan. Yang pendekatan pertama adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini biasanya melakukan pendekatan terhadap geografis maupun produk tertentu. Jadi, dia adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh detail bagi produk tertentu di dalam wilayah geografis tertentu. Yang kedua adalah pendekatan data statistik perdagangan. Data statistik perdagangan ini merupakan pendekatan yang berfokus pada peran dari perantara perdagangan di dalam tata perdagangan atau tata niaga antar wilayah maupun internasional. Nah, ini biasanya menggunakan data-data statistik atau data sekunder yang tersedia dari penyedia data yang ada, baik itu penyedia data non online maupun data online. Dan salah satunya kalian sudah kenal, yaitu trade map. Trade map merupakan data foreign trade yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam pendekatan ini. Dan pendekatan ini biasanya adalah pendekatan yang dapat mengukur keadaan nilai tambah dari produk tertentu atau sektor tertentu atau produk grup tertentu dari bermacam-macam level. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan input output atau pendekatan tabel input output. Pendekatan tabel input output ini merupakan kombinasi antara penggunaan statistik perdagangan dengan penggunaan data akun nasional yang dikenal dalam ekonomi makro menyusun GNP kita. Nah, jadi satuan-satuan penyusun GNP kita dihubungkan dengan data perdagangan yang akan menghasilkan sebuah nilai agregat atau nilai menyeluruh dari nilai tambah sektoral kita. Nah, jadi kalau melihat dari sini sebetulnya pada pendekatan yang ketiga ini kita akan memperoleh gambaran yang lebih global atau lebih general dari nilai tambah. Jadi nilai tambahnya terhadap ekonomi nasional. Sedangkan yang kedua adalah nilai tambah pada kelompok produk atau kelompok sektor atau kelompok produk grup. Sedangkan yang case studies lebih mengarah pada nilai tambah atau pengukuran nilai tambah berdasarkan produk. Jadi semakin besar nomornya di sini, makin ke bawah ini, maka pendekatannya akan menjadi semakin general atau semakin besar. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan yang kita akan pelajari dalam tata niaga kita kali ini, dalam bagian kali ini adalah pendekatan yang lebih mengarah pada pendekatan statistik perdagangan, jadi pendekatan yang nomor 2. Dan ini akan kita pelajari dalam praktek, dan saya akan mencoba memberikan kalian review sedikit tentang bagaimana mengukur ekonomi nilai tambah melalui data perdagangan. Kita ambil contoh sebuah case di India. Saya mencoba mengcapture India untuk produk biji mente. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Indonesia itu salah satu eksportir biji mente gelondong. Gelondong itu artinya belum dikupas, yang diekspor ke India.
Waktu itu sempat saya pernah bertanya, kenapa kok diekspornya gelondong kok nggak kacang mentenya? Oh iya, soalnya India membutuhkannya gelondong, bukan membutuhkan kacang mente. Kenapa demikian? Karena ternyata India adalah salah satu eksportir juga gelondong, tapi ekspornya kecil, nilainya cuma 22 juta per tahun. Dan dia juga importir biji mente gelondong dan juga eksportir kacang mente. Nah sekarang kita lihat bagaimana keadaan pasar dari biji mente gelondong. Biji mente gelondong India diekspor ke berbagai negara, dan India merupakan negara bukan ranking 10 besar, tapi termasuk ranking kecil dalam pengekspor biji mente gelondong. Tetapi di sisi lain, India adalah importir nomor 2 terbesar biji mente gelondong. Jadi India juga mengekspor dan mengimpor. Dan nilai impornya mencapai 1,7 miliar US dollar per tahun pada tahun 2018. Dan uniknya lagi, India juga merupakan eksportir dari kacang mente yang sudah dikupas. Jadi setelah India mengimpor biji mente gelondong, India juga mengekspor keluar kacang mentenya. Selain mengekspor kacang mentenya, India juga mengekspor berbagai produk samping lain yang berada pada kodifikasi produk lain yang kalian bisa lihat dan pelajari di dalam trade map, sebesar nilainya cukup besar gitu ya, signifikan. Dan dia memiliki beberapa produk lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau India mengimpor dengan nilai sekian, pasti ada dong nilai tambah yang dihasilkan India dengan mengimpor gelondong dan menghasilkan berbagai macam produk lain atau produk olahan lain yang beragam. Nah sekarang pertanyaannya, berapa sih ragam produk yang dihasilkan dari impor mente gelondong ini? Nah ini pertanyaan buat kita. Oleh karena itu saya minta kalian untuk mendalaminya lewat data trade map. Saya persilakan untuk mengerjakan responsi yang akan saya sampaikan dalam tugas kita minggu ini. Nah, itulah kira-kira adik-adik tentang pendekatan data statistik perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang overview dari ekonomi nilai tambah, bahwa nilai tambah itu bergerak di dalam sistem manufacturing, dalam sistem tata niaga, mulai dari standarisasi, inovasi, pengembangan, desain, aplikasi manufaktur, assembly atau penggabungan bermacam-macam produk, logistik, sistem marketing, sistem brand, sistem consumer service, dan lain sebagainya. Tetapi dalam berbagai macam penelitian dan dirangkum dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan oleh WTO dan Business Week, kita memperoleh gambaran bahwa ternyata tingkat nilai tambah dari masing-masing kegiatan atau masing-masing strategi ini berbeda-beda. Nilai tambah yang paling tinggi dihasilkan oleh standarisasi, sistem inovasi, dan customer service serta branding. Di kelompok medium kita memperoleh R&D, marketing, desain, dan logistik, serta ada nilai tambah yang kecil, yang levelnya lebih kecil, dihasilkan oleh sistem manufaktur dan assembly. Jadi kita sangat memahami bahwa ternyata sebetulnya nilai tambah itu lebih banyak bisa diperoleh bahkan dari lebih banyak di sisi servisnya dibandingkan ke sisi modifikasi produk di manufaktur maupun assembly. Jadi kalau kita bisa menstandarisasi produk kita, melakukan inovasi terhadap pengemasan dan lain sebagainya, atau melakukan pelayanan consumer yang lebih baik, memberikan branding maupun sistem marketing yang lebih baik, kita justru akan memberikan nilai tambah yang lebih baik untuk produk-produk kita. Dan ini tentunya tantangan buat kita di agribisnis, bahwa kita dapat menghasilkan aspek nilai tambah yang lebih baik untuk komoditi pertanian kita. Saya kira itu dulu pertemuan kita kali ini tentang nilai tambah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat.